Halo? Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, Hmm. kali ini kita ngebahas kemarin kita udah ngebahas Suzume, Hmm. terus apa namanya, kemudian Tenki Noko. Tenkinoko. Kali ini gilirannya Kimi no Na wa masih dalam rangka Shinkai Fest ya, wis. Ruang Iya, ngobrol Shinkai iya. Fest. Nah, Masih dalam rangka pekan-pekan bersama Makoto Shinkai. sampai akan film ke ujung nanti. Ya, Voice of oke. Distant Star Shinokue. Nah, Kimi no Na wa itu memang Kimi no Na wa atau Your Mm-mm. Name ya, Mm-mm. itu memang diketok palu semua sepakat bahwa ini tuh pencapaian tertingginya Shinkai ya Ya, sampai sekarang. secara pencapaian tertinggi tidak hanya secara komersial tapi kritikal juga ya. Ha, Jadi dapat critical acclaim sama commercial acclaimnya juga ha. dapat. Gitu. Jadi kalau yang udah nonton konten kami atau baca artikelku di Twitter Hmm. Jepang ya, eh, aku membagi film Shinkai itu dari post Kimi no Na wa sama pre Kimi no Na wa. Hmm. Jadi emang di Kimi no Na wa ini filmnya punya eh, pendekatan yang berbeda, Iya, lebih populer. ngepop. Kimi no Na wa itu adalah bagaimana kalau Shinkai bikin film mainstream. Betul. Karena film-film sebelumnya tidak Tidak mainstream. mainstream. Iya, kalau aku highlight utamanya ya sebelum nanti bahas cerita dan yang lain. Highlight utamanya pertama kali ini impresi ketika nonton Kimi no Na wa, aku berasa beda itu di pacing storytelling. Nah, kalau di pas sebelum Kimi no Na wa itu kan pelan, pelan, pelan. Tapi kalau misalnya di Kimi no Na wa kayak awalnya pelan, terus ketika masuk adegan montase Taki dan Mitsuha bertukar tubuh tuh jadi cepat, terus ada musiknya, Ratu Misuge yang bantu mengangkat suasana, kemudian masuk ke fase tenang, terus naik lagi, intens lagi, dan wah resolusinya kena banget ya. Jadi itu dari segi pacing tuh udah beda banget. Iya. Dari segi Lebih engaging lah. dari segi storytelling ini tuh kan emang resep film film mainstream ya. Iya. Resep film mainstream babak 1, babak 2, babak 3 yang punya bobot-bobot yang semakin naik, kemudian semua payoff di akhir. Semua payoff di akhir. Makanya kenapa kok kemudian audiens mainstream lebih menerima. Jadi kalau filmnya Shinkai sebelum Kimi no Na wa itu rata-rata film festival. Sebagaimana Joko Anwar sebelum Pengabdi Setan. Ya, ya. Kalau misalnya kita menggunakan perbandingan di Indonesia, kita bisa menggunakan karya-karya Joko Anwar, terutama sebelum dan setelah Pengabdi Setan itu sebagai sebuah perumpamaan ya. Iya. Okay. Aku nonton ya, walaupun tidak di bioskop, takut kan. Nah, makanya kemudian ada banyak teman-teman yang suka Shinkai gara-gara 5 cm merasa terkhianati. Iya. Karena Shinkai itu nggak gini gitu. Shinkai itu nggak gini. Shinkai itu harusnya lebih mendayu-dayu, harusnya lebih pelan, harusnya lebih baper nonton Shinkai itu. Nah, di Kimi no Na wa memang tingkat kebaperannya kita dibawa bapernya itu bukan lewat suasana tapi lewat lagu. Lewat lagu, iya. Betul, salah satunya lewat lagu ya. Dan juga sih kalau menurutku lewat storytelling yang dibangun di akhir. Jadi bedanya ya teman-teman, kalau kita menyaksikan Kimi no Na Makoto Shinkai sebelum Kimi no Na wa, dari awalnya bahasa Jawa apa udah ngerus. Udah sendu ha. Dan kalau Kimi no Na wa itu semuanya ya. Itu crafting filmnya terus kan itu udah sendu banget. Kalau di sini tuh Kimi no Na wa tuh di awal tuh enggak. Tapi begitu sampai di akhir kita ngerti kenapa perasaan kita tergantung kayak gini. Dan itu kan setelah build up film setelah sekian lama, nggak dibangun dari awal. Jadi memang ketika dulu aku nonton Kimi no Na wa tuh, nonton di bioskop itu kan kita dulu kan sempat ngadain nobar ya, nobar together sama YPKPBN itu. Yayasan YPKPBN apa kan nama kantor? Yayasan tuh kayak korban bencana NTR. Oh, oke. Ada page lucu banget sih. Sangling itu namanya. Itu tuh aku suka, tapi aku paham, oh ini tuh bukan Shinkai yang biasanya. Bisa dimaklumi. Dari awal itu udah beda. Cuman ketika udah nonton sampai akhir, oh ya ini memang tetap Shinkai, tapi dia udah memberikan pendekatan yang berbeda. Dan buat fansnya Shinkai itu emang ya take it or leave it sih. Iya, oke. Karena dari kemudian dari Kimi no Na wa, dari Tenkinoko ke Suzume, ya udah Shinkai memang jalurnya begini. Iya, dan sih aku pribadi merasakan growth-nya dia sebagai seorang pekarya. Jadi nggak stuck yang digalau-galau lagi ya. Kayak sebenarnya lebih ke keresahan yang disampaikan berbeda. Iya. Di Kimi no Na wa itu dia mulai ngomongin isu agak global.
Oke. keluarga, terus Mm-mm. kemudian apa namanya budaya, Budaya, alam juga. alam juga. Mm-mm. Alam sebenarnya udah dimulai dari Hmm. Hoshio Kodomo sih, tapi Nah, agak-agak tidak jauh. tidak begitu berhasil. Iya. Oke. Nah, Berarti itu kan berarti kita tuh udah dilihatin loh tumbuhnya Shinkai itu dia dari cuman gini, mm-mm. dari cuman Dari mulai baper doang. dari cuma sekedar hubungan antar personal. Kemudian di Nah, Hoshio Kodomo itu dia mencoba untuk memberikan isu-isu alam. ada elemen lore-nya juga. Mm-mm. Lalu di Kotonohana Niwa itu dia mulai turun, mulai aku pengen bikin yang aku banget. Ya. Nah, di Kimi no Na wa dia tuh mulai tahu bagaimana membuat film yang melibatkan banyak orang. Karena kan Tuh. skala produksinya juga beda Kimi Ya. no Na wa dibandingin Mm-hmm. yang lainnya. Jadi output filmnya akhirnya ya film mainstream. Nah, masalahnya kan apakah ada yang salah dengan ini? Nggak Nggak ada yang salah. Karena pertama ya, kalau misalnya aku jadi pekarya, aku juga kalau aku pribadi aku sendiri tidak pengen kemudian berkutat di kepala dan duniaku sendiri. Aku pengen kemudian karyaku ini juga bisa diakses banyak orang, dinikmati banyak orang, dan mungkin juga bisa ngasih impact ke banyak orang. Gagasannya tersampaikan. Gagasan. Dan cara ini aku dan lewat Kimi no Na wa ya kami pikir Makoto Shinkai itu berhasil menemukan platformnya untuk menjangkau banyak orang. Dan itu terbukti kalau kita ini agak itu internationally acclaimed ya. Iya. Jadi memang jadi Shinkai itu jadi lebih dikenal oleh publik, bukan cult, bukan cult lagi, bukan sebagian otaku lagi, tapi orang awam semuanya kenal Shinkai. Iya. Dan ini agak melenceng ya teman-teman. Aku nggak tahu Res di luar negeri gimana, tapi semenjak ada Kimi no Na wa tayang di bioskop, si bioskop di Indonesia terutama CGV jadi lebih kencang nayangin anime sih. Dampaknya lumayan sih. Sebenarnya enggak juga sih. Ya, kalau itu menurutku pribadi. Sama aja sih, sama aja. Ya, maksudnya di luar Conan dan lain-lain. Tapi kita balik ke Kimi no Na wa. Memang maksudku Kimi no Na wa itu jadi alternatif pilihan selain Ghibli. Oke. Ada loh sutradara lain selain dari Ghibli yang bisa bikin film anime yang kemudian diakui secara internasional. Dan filmnya itu original. Dalam artian bukan anime, bukan dari adaptasi, series, bukan dari like novel, bukan dari manga ya. Ya sebenarnya kalau mau ngomong Ghibli kan juga adaptasi ya. Cuman kan beda rasanya daripada kayak kita ngomongin Kimetsu no Yaiba kan. Betul. Nah, makanya ini tuh Shinkai itu benar-benar dengan Kimi no Na wa dia bikin statement bahwa ini loh di Jepang itu regenerasi kok. Ada aku. Kemudian kalau mau agak lebih jauh lagi ada Hosoda. Dan regenerasinya mungkin sempat nggak lanjut karena Satoshi Kon meninggal. Aku penggemar Satoshi Kon tapi juga ya beliau harus sekarang kan well different genre lagi kan ya. Ini Kimi no Na wa itu gerbangnya banyak teman-teman untuk menonton Shinkai. Tapi juga gerbangnya banyak teman-teman untuk meninggalkan Shinkai. Iya. Karena ya itu nggak mau move on bareng Shinkai. Iya, jadinya ada yang ketika nonton Shinkai mau melihat ke depan sekaligus menilik ke belakang. Ada yang udah stuck di situ aja, dia tidak mau maju lagi berarti. Ya tetap ditonton film-film Shinkai, cuman kemudian tidak bisa menikmati karena yang ingin dirasakan itu ya yang dulu. Yang dulu. Kegalauan gitu. Tuh. Padahal Shinkai udah nggak gitu. Ya, udah tumbuh. Dari Suzume itu aku udah oke. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya menyenangkan. Aku meminjam bahasanya teman. Menyenangkan sih kalau kita itu bisa bertumbuh bareng kreator kesayangan kita. Iya. Tapi kalau emang enggak ya udah nggak apa-apa. Maksudku banyak kok mungkin kreator-kreator lain yang mungkin bisa lebih mewakili perasaan kita. Betul. Mungkin. Ya. Karena agak nggak adil juga kan kita menyematkan apa yang kita kenal dan apa yang kita kenal dan apa yang kita pikir terhadap kreator kita yang udah bertumbuh gitu. Itu nggak adil juga sebenarnya. Jadi memang Kimi no Na wa itu memang kalau kita nggak bisa ngomongin kekurangan karena memang secara packaging ya oke aja. Iya. Nah, informasi tambahan adalah kalau pengen baca, kalau pengen tahu bagaimana lebih komprehensif itu di komiknya. Betul. Aku juga udah baca komiknya, baru selesai. Judulnya adalah Earthbound. Komiknya Shinkai itu komiknya Kimi no Na wa itu ada 2. Your Name yang biasa 3 volume. Yang sayangnya nggak terbit di Indonesia. Oke. Adalah MNC. Nah, yang kedua itu adalah apa istilahnya? Earthbound. Yang Earthbound ini dia ngasih insight ke karakter-karakter lain
selain Taki sama Mitsuha. Iya, jadi kalau film itu fokusnya ya alur ceritanya, fokus ceritanya seperti yang kita tahu di film. Kalau di sini tuh lebih ke interaksi sama karakter-karakter yang ada di sekitar, terutama yang ada di desa itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitar Mitsuha itu memandang Mitsuha seperti apa. Yang itu nggak ada di film. Soalnya di film itu kita cuma melihat bagaimana Taki dari Takinya sendiri dan dari teman-temannya. Iya. Mitsuhanya itu kita cuma lihat Mitsuha dari sudut pandang Mitsuha dan sudut pandang Taki. Iya. Tapi kalau di sini kita bisa ngelihat gimana warga melihat Mitsuha sebagai Mitsuha dan Mitsuha ketika lagi dimasukin Taki. Dan bagaimana lore-nya lebih kuat lagi. Iya. Memang Shinkai itu menyebelinya dia bukan ini menyenangkan juga ya. Filmnya tuh kompak utuh. Tapi ketika kita baca suplemennya, ada hal-hal baru yang ternyata ini gini. Iya. Ya kalau titik berat aku pribadi titik beratnya ketika membaca Earthbound itu bukan interaksinya Mitsuha bersama temannya Shiteshi dan Sayaka. Aku lupa pokoknya sahabat itu kan satu cewek satu cowok. Kalau aku lebih ke pertama elemen budayanya yang dieksplor lebih dalam. Kalau di Kimi no Na wa di film kan elemen budaya itu cuma menjadi sekedar background yang ternyata penjelasannya itu bisa selaras dengan apa yang terjadi di film. Kalau di sini tuh dia memang betul-betul menjadi sebuah device, jadi lebih dalam. Terus kita juga jadi lebih mengenal karakter ibu dan bapaknya Mitsuha. Kita ngerti kenapa mereka berpisah, bagaimana impact-nya itu ke ayahnya, ke keluarganya, ke kuilnya. Wah itu dan apa ya, suplemen ini yang membuat kemudian ketika kita nonton film Kimi no Na wa kita akhirnya ngerti. Aku pribadi betul-betul akhirnya paham. Oh ini tuh kenapa bapaknya kemudian mau bantu anaknya. Iya. Makanya it's okay. Maksudnya itu tuh jadi membaca komiknya itu memberikan pengalaman yang lebih komplit. Tidak merusak ya, nambah banget. Tapi nggak dibaca nggak apa-apa. Nggak dibaca nggak apa-apa. Filmnya itu tidak tercederai. Ya, tidak merubah tatanan kayak yang aku bilang tadi ya. Film karena fokusnya lebih ke human interaction bukan plot struktur cerita, dia lebih suplemen aja. Jadi nggak ngaruh kemana-mana kok. Gitu teman-teman. Oke itu aja review kita soal Kimi no Na wa Your Name. By the way saya terakhir nonton tadi sebelum video ngomong sama Daris setelah nonton Kimi no Na masih berasa magisnya. Terus Daris nanya, emang magisnya hilang? Enggak, aku terakhir nonton Kimi no Na wa tuh 2018 di laptop. Terus baru nonton lagi semalam kayak dua hari lalu kayak wah emang oke sih ya gitu ya. Makanya masih karena memang setelah sekian lama tidak ditonton, walaupun udah nonton beberapa kali sebelumnya, aku pikir akan ada rasa-rasa yang hilang. Ternyata enggak. Ternyata tidak. Yang itu tidak kita temukan di Tenki no Ko. Iya. Tenki nonton 2-3 kali kayak oke. Suzume kita menonton lagi tapi masih ada kok. Masih ada. Ya, semoga sempat lah ya. Thank you. Oke. Itu aja review kita soal Kimi no Na wa. Nah, habis ini kita minggu depan kita akan coba nge-review ke bawah lagi Kotono Hanoni wa. Nanti lanjut sampai akhir. Iya. Thank you teman-teman. Nah, mari kita diskusi soal film Shinkai yang ini. Silahkan komentar di kolom komen, nanti kita diskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Karena ya kalau tidak dengan bantuan teman-teman ya channel ini tidak akan bisa berkembang. Iya. Thank you. Bye-bye.